Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti blog Airtime bersama Caring Family Ministry. Selamat mendengarkan. Shalom Sobat Youth dimanapun kalian berada, selama 25 menit ke depan, kami Youth Caring Family akan menemani Sobat Youth nih dalam ruang dengar Sobat. Tentunya kita akan membahas topik-topik aktual dan juga hangat saat ini. Nah Sobat Youth semua, malam hari ini kita akan membahas tentang bersyukur. Nah terkait dengan bersyukur nih teman-teman, pastinya bersyukur itu merupakan hal yang sering banget kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang Kristen ya. Nah, jadi malam hari ini kita mau bahas lebih lanjut nih tentang pentingnya mengucap syukur dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, bersama-sama di ruang dengar Sobat Youth saat ini ada Echa, ada Keke, ada Nanda, ada Buruk, ada Glenn, ada aku juga Dinda, yang akan ikut berdiskusi hangat mengenai pentingnya mengucap syukur. Buat teman-teman Youth yang mendengarkan siaran ini boleh banget berpartisipasi, menjawab, mungkin bisa lewat WA di 0813 1260 7717 atau melalui Instagram @youth.cf. Nah sekarang aku mau balik lagi nih ke teman-teman Youth yang ada di sini. Aku mau tanya deh ke teman-teman, mungkin ada yang bisa berbagi untuk menjawab gitu ya. Makna bersyukur buat masing-masing kalian tuh apa sih, atau menurut teman-teman tuh apa sih? Kalau menurut aku pribadi ya Kak, bersyukur tuh lebih kayak menerima apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi hal-hal yang baik, hal-hal yang buruk, terus berkat ataupun itu masalah gitu, kita tetap menerima gitu Kak. Jadi tadi kalau kata Echa nih teman-teman Youth, mengucap syukur tuh harus dilakukan setiap saat ya Echa ya. Iya, harus dilakukan setiap saat, baik itu tadi dalam keadaan yang baik ya, dalam keadaan yang baik ataupun yang buruk gitu. Jadi dalam situasi apapun kita pokoknya intinya harus mengucap syukur lah gitu. Itu. Nah, sekarang aku mau tanya lagi nih, tadi tentang makna mengucap syukur gitu. Sekarang aku mau tanya, seberapa sering sih teman-teman mengucap syukur? Apakah sehari 1 kali? Apakah sehari 3 kali gitu, kayak misalnya kita lagi makan, lagi minum obat gitu? Kalau teman-teman gimana? Kalau menurut aku Kak, aku itu bersyukur pasti setiap saat, bisa mulai dari bangun pagi, setelah makan, atau mungkin dari sampai akhir hari aku sebelum tidur. Aku juga bersyukur karena banyak banget berkat yang Tuhan kasih selama sehari itu. Jadi aku harus selalu bersyukur. Oke, tadi Keke berbagi ke kita. Keke bilang tadi katanya, aku mengucap syukur Kak mulai dari bangun tidur, terus juga makan sampai nanti tidur lagi gitu. Harus mengucap syukur karena berkat Tuhan tuh banyak gitu ya kalau tadi menurut Keke dalam kehidupan Keke. Ada lagi teman-teman yang mungkin mau berbagi terkait seberapa seringnya kalian mengucap syukur? Kalau dari aku sendiri sih ya kira-kira mungkin 5 kali sehari gitu. 5 kali sehari, cukup sering ya Brooklyn nih untuk mengucap syukur. Ngapain aja tuh Brooklyn 5 kali sehari tuh, contohnya tuh seperti apa gitu? Ya pas pertama tuh bangun tidur kan pasti harus bersyukur karena masih bisa dapat nafas kehidupan untuk menjalani hari baru. Terus buat makan pagi, terus buat makan siang, makan malam, sama terakhir ya sebelum tidur harus mengucap syukur juga atas hari yang dijalani.
Oke, jadi 5 kali sehari. Sebenarnya pada intinya jawaban Brooklyn ini hampir sama kayak Kiki. Cuma lebih detail gitu dikasih tahunya. Mulai dari makan bangun tidur, makan pagi, makan siang, makan malam, sampai hari tidur. Oke, ada lagi mungkin yang mau berbagi tentang mengucap syukur? Kalau aku lebih kayak lagi belajar sih Kak, lagi belajar mengucap syukur, ngingetin diri sendiri untuk mengucap syukur tuh dalam berkat yang Tuhan kasih tuh berkat besar maupun berkat kecil, kita harus tetap menghargai dan tetap peka gitu kalau misalnya berkat Tuhan tuh harus selalu kita ucapkan syukur gitu. Ya. Benar banget. Mungkin kadang kita mengucap syukur tuh cuman pas kalau kita dapet berkat yang wow banget gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak cuman sekedar bangun tidur, terus makan gitu, kadang kita lupa ya kan buat mengucap syukur. Jadi suka nggak sadar ya, karena itu udah jadi rutinitas kan. Jadi ya, kita kayak ya udah aja gitu, ya udah aku bangun tidur, ya udah aku makan gitu. Tapi kalau menurut Echa lagi belajar nih sekarang tentang mengucap syukur, mulai dari berkat yang kecil dan juga sampai ke berkat yang besar. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Nah, ini juga dikatakan teman-teman dalam firman Tuhan. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi itu kewajiban teman-teman, sesuatu yang harus kita lakukan, mengucap syukur itu. Dan mengucap syukur tuh di dalam firman Tuhan katakan dalam segala hal. Jadi tadi yang mau itu buruk, mau itu baik keadaannya, tetap kita harus mengucap syukur. Itu kalau kata firman Tuhan di 1 Tesalonika 5 ayat ke-18. Nah, aku mau tanya lagi nih ke teman-teman tentang mengucap syukur nih. Coba teman-teman ceritain atau kasih tahu gitu ke kita semua, hal apa sih yang teman-teman dapatkan dari mengucap syukur? Oke, kalau dari aku sih Kak, hal yang aku dapat dari mengucap syukur itu tentunya seharian misalnya mengucap syukur di pagi hari gitu, pasti seharian tuh aku ngerasanya kayak Tuhan tuh selalu menyertai gitu kan dalam setiap kegiatan, dalam setiap aktivitas, sampai nanti malam hari udah beres itu kerasa gitu, ya kerasa berkat dari Tuhan. Oke, jadi tadi Nanda bilang berasa banget Pak, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita tuh berasa banget, apalagi kalau misalnya kita mengucap syukur gitu. Jadi benar-benar ketika kita bangun pagi kita mengucap syukur, ada aja berkat-berkat yang Tuhan kasih gitu. Kalau menurut Nanda tadi gitu. Atau menurut teman-teman yang lain gimana? Ada hal-hal apa yang mungkin bisa dibagikan ke kita? Mungkin Glenn ada yang mau dibagikan, atau Keke atau Echa, atau mungkin Brooke ada yang mau dibagikan? Kalau aku dulu nih teman-teman. Aku sih sependapat ya sama Nanda, karena ketika mulai dari pagi kita mengucap syukur, kita berdoa sama Tuhan, mengucap syukur udah boleh diberi nafas kehidupan gitu untuk menjalani hari yang baru. Hari-hari yang aku laluin itu, satu hari yang full itu tuh benar-benar berasa mudah untuk dilalui, karena ya aku merasakan penyertaan Tuhan gitu. Tapi kalau misalnya aku bangun buru-buru, nggak sempat berdoa, nggak sempat bersaat teduh gitu, itu kayaknya aku ngerasa kayak seharian tuh kayak gerasak-gerusuk banget gitu loh. Mungkin teman-teman juga ada yang mengalami hal yang serupa gitu, jadi kayak nggak nyaman gitu. Teman-teman mungkin relate ya dengan kejadian-kejadian yang ada ini gitu. Atau mungkin teman-teman ada kejadian lain mungkin, atau hal yang mau dibagikan lainnya? Sama sih Kak. Kalau misalnya Oke, ini siapa dulu? Glenn dulu, oke. Silakan. Jadi kalau itu misalnya kayak ada di dalam suatu situasi masalah atau tekanan gitu, kalau aku bawaannya bersyukur tuh
rasanya masalah sekarang itu kayak lebih ringan aja gitu, karena akunya bersyukur dan ngebawa enjoy dalam situasi itu, jadi lebih lancar aja gitu, apa yang sedang dialaminya lebih santai dan bisa dilalui dengan baik gitu Kak. Oke, jadi kalau kata Glenn tadi, kalau kita mengucap syukur, kalau Glenn tadi berdasarkan pengalaman pribadinya, ketika dia mengucap syukur, segala sesuatu yang dia hadapi dalam keseharian dia itu enjoy banget gitu buat dijalanin dia semuanya tuh, ya karena kita jadi nggak terbebani gitu ya Glenn ya, karena hal-hal itu, karena kita udah mengucap syukur, karena kita udah menyerahkan sama Tuhan juga gitu. Kalau menurut Glenn tadi tuh sempet Eca mau jawab, coba Iya. Eca. Jadi tadi aku relate sih sama Kak Dinda. Jadi apa ya, kalau kita nggak mulai dari pagi-pagi gitu, kalau kita nggak mengucap syukur atau kita kayak nggak peka atau lupa, itu tuh kayak seharian tuh jadinya gerasak gerusuk gitu. Apalagi sekarang tuh kayak aku kan lagi nyusun TA, terus kayak pas kemarin-kemarin tuh jadi kayak apa ya, kalau nggak bersyukur tuh jadi sebuah beban gitu kan. Ya tahu sendiri kan, kalau nyusun TA atau belajar itu kan sesuatu yang kurang enak. Tapi kalau kita bersyukur pagi-paginya atau memulai itu dengan bersyukur, apa ya, lebih kayak ngejalaninnya tuh jadi senang, jadi enjoy, terus kayak kita bersyukur kita masih bisa kuliah, kita masih bersyukur masih bisa sekolah, jadi kita ngejalaninnya itu jadi lebih enjoy gitu sih Kak. Oke, thank you Eca, thank you Glenn. Jadi pokoknya pada intinya teman-teman, pasti dalam kehidupan kita sehari-hari itu kita mengalami yang namanya problem-problem ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Tapi yang mau ditekankan sini dari share kita sama teman-teman Youth Caring Family yang ada di sini, kalau misalnya kita mengucap syukur setiap harinya, pasti kita bisa menghadapi ataupun melalui segala sesuatunya dengan baik. Jadi kita nggak hanya fokus sama permasalahan yang ada, tapi kita juga lebih enjoy gitu. Kita lebih melihat sisi-sisi positif lainnya gitu dari keseharian kita gitu teman-teman. Nah, ada firman Tuhan juga yang hampir sama tadi dengan firman Tuhan yang sebelumnya kita baca bersama-sama, yaitu di Efesus 5 ayatnya yang ke-20. Situ dikatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Jadi emang sepenting itu teman-teman untuk mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala waktu, segala keadaan gitu. Dan kita harus mengucap syukur itu ya dalam nama Tuhan gitu, bukan mengucap syukur dalam nama-nama yang lainnya gitu. Itu firman Tuhan katakan gitu. Nah teman-teman, kadang kita itu sebagai manusia tuh ngerasa bersyukur tuh hal yang sepele, ya nggak sih? Kalau misalnya kita lagi ngerasa baik-baik aja, ataupun kayak tadi kita ngerasa sepele itu maksudnya gini, kadang ada beberapa dari kita yang nganggep ya udah bangun tidur, ya udah aku makan, ya udah gitu. Bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang jadi bikin kita untuk mengucap syukur gitu dengan hal-hal yang kita lakukan gitu. Karena udah jadi rutinitas mungkin ya dalam kehidupan kita, jadi kita tuh lupa, kadang kita tuh nggak sadar untuk mengucap syukur dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah jadi kalau misalnya keadaannya lagi baik-baik aja, mungkin mudah buat kita mengucap syukur. Tapi kalau misalnya keadaannya lagi nggak baik-baik aja, gimana tuh menurut teman-teman? Masih mudah nggak buat mengucap syukur? Nggak mudah sih Kak kalau menurutku. Kenapa tuh Cak? Pasti menggerutu dulu awalnya. itu ngeluh, bener banget. Maksudnya thank you Cak, relate banget. Pasti itu teman-teman youth yang lain juga merasa, karena itu hal yang manusiawi banget gitu. Kalau misalnya kita diperhadapkan sama sesuatu yang baik tuh, puji Tuhan, thank you Lord, thank you God gitu, kita langsung ada ucapan syukur gitu. Tapi kalau misalnya kita dihadapkan dengan hal-hal yang nggak mengenakan buat kita, pasti kita yang kepikiran tuh kita ngeluh dulu, aduh Tuhan kok kayak gini sih, kok aku kayak gini sih, itu
hal yang pasti kita lakukan gitu dalam kehidupan kita, dan itu manusiawi sih kalau menurut aku, karena kita manusia ini cenderung melihat sesuatu yang pengennya melihat yang enak-enak aja. Kalau melihat yang nggak mengenakan buat kita tuh, aduh udahlah, mengucap syukurnya nanti aja. Nah, padahal ucapan syukur itu teman-teman sepenting itu dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Ya, mengucap syukur itu bukan cuma sebagai bentuk penghargaan kita akan apa yang kita dapatkan dari Tuhan, teman-teman. Tapi mengucap syukur itu juga harus menjadikan kita itu percaya dan juga mengamini bahwasannya ada kuasa yang begitu hebat gitu di balik ucapan syukur yang kita dan juga teman-teman lainnya naikkan kepada Tuhan. Contohnya gimana sih? Ada nih teman-teman cerita di Alkitab tentang Yesus membagikan roti dan juga ikan untuk orang banyak ya. Mungkin kita pasti familiar dengan cerita ini gitu. Nah, firman Tuhan katakan dalam Matius 15 ayat 36. Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Teman-teman, kalau misalnya kita mau bayangkan cuman ada segitu doang bahan makanannya, sementara yang harus dikasih makan tuh beribu-ribu orang gitu. Kayaknya nggak mungkin banget gitu. Tapi yang mau kita tekankan di sini tentang mengucap syukurnya itu loh teman-teman. Ada kata mengucap syukur. Kalau misalnya nggak mengucap syukur, hal-hal itu mungkin nggak akan terjadi. Tapi karena Yesus mengucap syukur, dia mengucap syukur dengan keberadaan roti dan ikan yang terbatas banget, bahkan buat orang-orang yang ada di situ tuh, kalau misalnya kita lihat, mau kita bayangkan gitu ya, dicuil-cuil sekecil apapun itu nggak akan cukup gitu. Tapi karena mengucap syukur itu ada berkat-berkat, ada kuasa-kuasa Tuhan yang terjadi di situ gitu teman-teman. Nah, kenapa penting banget buat kita untuk mengucap syukur? Yang pertama teman-teman, sesuai dengan pembacaan kita tadi, karena mengucap syukur itu adalah kehendak Allah bagi kita gitu, sesuai dengan bacaan yang tadi. Dan ketika kita mengucap syukur itu teman-teman, berarti kita menghargai pemberian Tuhan. Dan yang ketiga, ketika kita mengucap syukur itu berarti kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Nah, tentang menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan ini sama ya dengan bahasan kita 2 minggu lalu gitu. Nah, ketika kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, teman-teman, dengan mengucap syukur ini, kita juga membiarkan kuasa adikodrati Tuhan untuk hidup dalam kita, dan kita nggak lagi menjalani kehidupan kita dengan egonya kita aja gitu teman-teman. Tapi kita juga menjalankan kehidupan kita ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jadi bukan lagi ego kita, tapi kehendak Bapa yang ada di sorga. Dan kenapa penting banget untuk mengucap syukur itu? Karena dengan kita mengucap syukur itu kita percaya selalu bahwasannya rencana Tuhan itu iya dan amin di dalam kehidupan kita, anak muda Kristen. Nah, ada banyak hal ya teman-teman untuk mengucap syukur. Kalau menurut teman-teman, mengucap syukur tuh bisa dilakukan dengan hal-hal seperti apa sih? Mungkin dengan mungkin dengan berdoa atau apa gitu. Menurut teman-teman Youth Caring Family yang sekarang ada di sini, mungkin boleh berbagi? Ya, kalau menurut aku sih dengan berdoa sama dengan puji-pujian sih Kak. Soalnya kalau misalnya puji-pujian juga salah satu bentuk mengucap syukur kalau menurut aku Kak. Oke, doa dan puji-pujian. Anda udah melakukan hal itu nggak dalam kehidupan Anda? Ya, kalau mau kan udah Kak. Cuman ya maksudnya nggak tiap saat gitu Kak, nggak tiap saat aku bersyukur tuh belum gitu Kak, belum. Masih dalam proses pembelajaran ya. Iya benar Kak. Benar. Untuk bisa terus melakukan doa dan puji-pujian. Oke Nanda, terima kasih. Kalau teman-teman yang lain gimana? Maksudnya menurut teman-teman mengucap syukur tuh bisa dilakukan dalam hal apa sih? Gitu.
Kalau aku pribadi Kak, itu dalam tingkah laku. Jadi apa yang aku alami sih ngelihat, misalnya aku dalam keadaan yang lagi nggak baik, terus ngelihat orang lain gitu lebih susah atau lebih kurang atau lebih buruk gitu keadaannya dari kita, itu bisa dengan kita mengucap syukur tuh kita bisa memberi berkat dalam kekurangan kita gitu, memberkati orang lain, memberi gitu Kak. Jadi itu sih bentuk ucapan syukur dari tingkah laku. Tingkah laku kalau menurut Echa tadi. Oke, thank you Echa. Dan juga teman-teman, melalui tingkah laku kita itu kita bisa menjadi teladan juga, menjadi berkat untuk sekeliling kita gitu ya, dengan tingkah laku kita itu. Oke teman-teman, ada lagi yang mau membagikan? Kak Dinda, aku mau nambah nih. Oh boleh, sorry tadi nggak kedengeran. Oke lanjut, oke silakan. Menurut aku kita bisa bersyukur dari misalnya dari bakat kita. Tuhan ngasih talenta dan bakat ke setiap orang pasti beda-beda. Nah, menurut aku kita bisa bersyukur. Misalnya kita dikasih bakat buat nari, kita bisa pelayanan di gereja. Itu menurut aku udah termasuk bersyukur. Dan kalau misalnya kita dikasih talenta buat nyanyi, kita pimpin pujian atau kita menyembah atau memuji Tuhan, itu juga udah termasuk bersyukur Kak. Oke, thank you Keke. Jadi teman-teman, kita punya talenta yang diberikan Tuhan pada kita. Caranya kita untuk mengucap syukur juga kita bisa memanfaatkan talenta-talenta yang ada dengan mungkin kita bisa melakukan pelayanan. Itu juga salah satu cara kita mengucap syukur. Oke, thank you teman-teman semuanya untuk sharingnya. Nah, di sini aku mau bagikan ya, emang benar betul yang tadi teman-teman sampaikan. Cara kita untuk mengucap syukur itu melalui ucapan bibir kita untuk memuliakan Allah. Misalnya tadi melalui doa, pujian, dan juga penyembahan. Terus yang kedua melalui tingkah laku kita, baik itu kita bisa menjadi berkat untuk sekeliling kita melalui tingkah laku kita atau melalui talenta tadi ya yang teman-teman bilang. Yang kedua kita bisa mempersembahkan korban ucapan syukur gitu melalui berkat-berkat yang kita terima atau biasa kita kenal dengan persembahan syukur gitu kalau misalnya kita ke gereja, termasuk di dalamnya memberikan persembahan perpuluhan. Nah teman-teman, mungkin terasa berat buat kita di masa-masa seperti saat ini untuk mengucap syukur, karena ya jujur aja gitu, dengan keberadaan virus yang jahat ini tuh seakan-akan tuh ngambil banyak hal gitu dalam kehidupan kita, mengganggu kondisi kesehatan kita, mengganggu keluarga kita, mengganggu keadaan keuangan kita gitu. Banyak yang terganggu dengan adanya virus ini. Bahkan yang maksudnya bukan hanya berdampak ke kesehatan kita as in kita terpapar virus ya, tapi juga tubuh kita jadi melemah, terus jadi sakit-sakitan. Banyaklah hal-hal yang menyusahkan kita dengan adanya pandemi ini. Tapi kita harus ingat teman-teman, firman Tuhan yang tadi juga disampaikan dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dan dalam situasi kondisi yang terburuk pun seperti saat ini gitu teman-teman, kita harus ingat untuk selalu mengucap syukur. Kita harus ingat bahwasannya kuasa Tuhan itu akan terus bekerja dalam kehidupan kita yang mau terus meminta dan juga mau mengucap syukur dalam segala hal kepada Tuhan. Dan ucapan syukur kita itu, teman-teman harus ingat, akan mendatangkan kuasa dan juga berkat dari kodrati yang hanya berasal dari Tuhan. Akhir kata aku pengen sampaikan nih kepada Sobat Yot sekalian yang mendengarkan siaran kami malam hari ini. Jangan putus asa, jangan hilang harapan dan terus-menerus tenggelam dalam problema yang ada saat ini. Karena hal itu tuh akan menghalangi berkat-berkat kita dari Tuhan. Teruslah mengucap syukur dalam segala hal teman-teman. Terus naikin ucapan syukur kita kepada Tuhan. Yuk kita mulai biasain diri kita untuk terus mengucap syukur dalam kehidupan kita. Mungkin ucapan syukur yang simpel dan tulus. Mungkin hanya sesimpel kita bilang terima kasih Tuhan. Sesimpel itu, tapi dengan hati yang tulus gitu. Kalau misalnya kita mau biasakan untuk lakukan itu dalam kehidupan kita pasti akan rasakan berkat-berkat yang dahsyat banget dari Tuhan buat kita. Terima kasih untuk Sobat Yut yang sudah mendengarkan siaran malam hari ini. Sampai jumpa 2 minggu lagi.
Gak lupa aku ingatkan hotline Doa Youth di 0813 1260 7717. Jadi kalau ada teman-teman youth yang memiliki pergumulan bisa langsung kontak kita di nomor tersebut, nanti akan didoakan oleh Pendeta James Tuhumuri. Dan juga teman-teman bisa cek Instagram kita @youth.cf. Stay safe and stay healthy. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime Caring Family Ministry. Informasi dan pelayanan lebih lanjut, hubungi call center Caring Family di 0813 126 07717 bersama Pendeta James Tuhumuri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.